Hai teman-teman, kita adalah IMF Learning Channel yang akan selalu berbagi perihal edukasi, strategi, dan pandangan terkait komputer seperti ilmu komputer, aplikasi komputer, pemrograman, pengembangan aplikasi, atau sistem dan penerapan teknologi komputer terkini. Pastikan selalu melihat video hingga selesai, kemudian like dan subscribe. Halo guys, kembali lagi di channel IMF Learning. Pada video kali ini kita akan masuk pada episode 3 untuk tip dan trik aplikasi dengan judul satu formula dengan dua fungsi Google Sheet. Mungkin kalian sudah pernah menggunakan Google Sheet atau Microsoft Excel hanya menggunakan satu formula, tapi punya satu fungsi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas satu formula dengan dua fungsi. Sebelum itu, pastikan teman-teman like, subscribe, dan share ke teman-teman terdekat. Oke, mari kita lanjut ke proses selanjutnya. Oke, pada tahap ini kita akan menjelaskan terkait satu formula untuk dua fungsi. Tapi sebelum itu, di sini ada dataset yang sudah kami persiapkan sebelumnya, yaitu di sini ada data pegawai, di sini ada ID, ada nama, kemudian ini ada simbol untuk absensi, kemudian di sini ada bulan 2, ketiga, dan keempat. Kemudian dalam satu bulan ada 4 minggu. Nah, setiap pegawai yang akan absen atau diabsenkan oleh teman yang lain akan diberi tanda S. S itu sakit, T itu dia kerja di luar kantor, dengan V dia di dalam kantor, dan X itu tidak hadir dengan alasan tidak tahu. Kemudian di bawah sini ada pengecekan absen yang sudah diisi di atas. Kemudian jika ada yang tidak absen atau dan absen akan dikurangi. Sama hal jika kerja di luar tapi dalam kondisi sakit, maka akan dikurangi nilainya. Kemudian di sini ada poin antara poin present dan poin trip. Kemudian setiap total poin akan memperoleh reward atau hadiah. Seperti itu. Kita akan masuk pada proses selanjutnya. Oke, pada tahap ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita siapkan yang ada di dataset, yaitu pada halaman 1. Oke, kita akan lanjut pada bagian bawah, yaitu check absent each month. Jadi ada dua formula dengan fungsi yang lebih dari satu, yaitu yang pertama kita akan menghitung jumlah kehadiran atau sakit atau perjalanan yang dilakukan. Nah, jika menggunakan count, dia akan menghitung semua yang ada di dalam baris. Padahal di dalam baris itu ada 4 simbol yang berbeda. Nah, dengan menerapkan count if, kita bisa menyesuaikan simbol-simbol yang ada di dalam baris. Sehingga pada inputan yang pertama ini menunjukkan awalan baris hingga akhir. Kemudian yang kolom inputan yang kedua itu sebagai simbol atau nilai atau karakter yang harus dihitung, sedangkan karakter yang lain tidak akan dihitung. Oke, ini akan dilakukan pada absen, present, 6, kemudian trip. Nah, hasil ini akan diteruskan pada poin present. Jika teman-teman tidak menggunakan fungsi formula absolut, maka hasilnya bisa saja menjadi min. Kemudian jika kita menerapkan absolut, maka nilai min akan menghilang. Oke, kami sudah menerapkan nilai formula absolut ke dalam semua baris. Nah, jika ingin menerapkan absolut ke semua baris, kalian cukup menarik ini saja, maka formula akan mengikuti. Seperti itu. Kemudian jika teman-teman memperhatikan, kami menggunakan dataset random. Nah, untuk video selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana sih
cara mengenerate atau membuat data random di Google Sheet. Kemudian selanjutnya kita akan membahas formula yang terakhir dengan dua fungsi. Ketika ini sudah dihitung, untuk poin periksaannya, poin tripnya pun juga sama, terus total poin akan menggunakan formula sum, akan menotal dari poin periksaan dan poin trip. Nah, di sini adalah formula yang terakhir. Di sini ada satu formula dengan satu fungsi dan satu formula dengan dua fungsi, yaitu if else. Nah, jika menggunakan if biasa, itu hanya ada satu decision, berarti satu input dan satu output. Sedangkan if else itu akan ada penggunaan if yang lebih dari satu. Dengan kata lain, kalian bisa membuat lebih dari satu decision. Decision pertama itu untuk nilai sama dengan 16 akan memperoleh mobil. Kemudian nilai sama dengan 15 akan memperoleh sepeda motor. Jika nilai lebih dari 7, maka akan memperoleh uang $100. Jika nilai kurang dari 2 tidak akan memperoleh reward. Nah, sedangkan nilai di antara 2 dan 7 hanya akan memperoleh poin 1. Oke, seperti itu. Nah, ini juga sudah diterapkan pada baris yang lain. Oke, selanjutnya 3 detik kemudian. Seterusnya ada yang tertinggal. Oke, kita akan coba menerapkan count di sini. Kita akan taruh di sini, di sini. Nah, hasilnya akan 0. Nah, kemudian tadi ada suggestion di sini. Ketika klik yes, maka akan dihitung oleh dia. Jadi Google Sheets kenapa lebih bagus daripada Microsoft Excel? Karena ada suggest yang muncul setelah kita memasukkan, tanpa harus menariknya ke bawah. Oke, nah bagaimana cara juga menerapkan COUNTIF? Kemudian kita ingin menghitung jumlah karakter D ini, maka dia akan menghitung karakter D dan hasilnya adalah 3. Nah, bagaimana juga kita menghitung jumlah angka yang sama? Hampir sama, caranya hanya saja diganti. Nah, seperti ini. Dan kita juga akan mempraktekkan if else. If else tidak bisa menghitung jumlah di dalam array, jadi harus satu persatu. Saya akan berikan contoh. Jika dengan array hasilnya akan error seperti ini, karena dia tidak akan menghitung di dalam array, tapi dalam array berarti di dalam kumpulan-kumpulan nilai. Nah, ini tidak akan bisa dilakukan, jadi teman-teman harus melakukannya satu persatu. Seperti ini, kemudian X dan sama dengan X, yes, terus kemudian dia akan menjawab no. Oke, kita akan coba. Oke, berarti ini juga bisa bermasalah karena kita tidak memberi tanda di sini. Oke, if else juga tidak bisa menerima karakter, maka harus dalam bentuk nilai. Oke, kita coba yang lain. Seperti ini, sama dengan 3. Oke. Nah, kenapa ini error? Karena ada argumen yang salah di sini. Jadi kita harus menghilangkan. Oke, seperti ini. Jadi kalau misalnya if
itu bisa membuat seperti ini. Nah, karena ini if else, maka kalian bisa menulis kembali 31 sama kurang dari 3, kemudian kondisinya apa? No. Oke, jadi akan mengarah pada yang pertama, bukan yang kedua. Nah, bagaimana jika ini diterapkan pada, kita tarik dulu biar oke, kemudian kita rubah posisinya ke atas, hasilnya no. Oke, seperti itu untuk testingnya antara if else dan conif. Oke, kita akan membahas yang lain karena ada satu formula yang menarik untuk dibahas. Oke, kita akan masuk pada bonus formula, di mana teman-teman mungkin sering melakukan hal ini tanpa teman-teman sadari. Nah, biasanya kalau kalian ingin merubah bentuk tabel sederhana seperti ini dikopas di sini, dan ini di sini, dan ini ditaruh di sini, dan dilakukan secara bertahap seperti ini. Nah, jika tabel ini kecil tidak apa-apa, tapi bagaimana tabelnya besar? Nah, ada cara yang lebih mudah untuk merubah posisi baris dan kolom. Nah, kita cukup klik simbol hingga trip, kemudian kita tutup kurungnya. Nah, seperti ini. Ini akan mempermudah pekerjaan teman-teman, baik kuliah, kerja, atau ingin menulis sesuatu atau memanfaatkan Google Sheet untuk hal yang lain. Oke, seperti ini untuk bonus formulanya. Nantikan video yang lain. Oke teman-teman, pastikan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.